Hari-hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan hati. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, selamat sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Lihat bintang di beranda. Selamat datang di acara talk show Daob 8 Surabaya. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, episode hari ini sangat luar biasa dan Anda tahu kenapa saya ada di sini. Saya juga deg-degan nih, nanti ke depan seperti apa. Tapi jangan lupa bahwa Rencang Bicara saat ini kita sedang berada di episode ketiga, waktunya bicara, bincang-bincang Daob 8 Surabaya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat rekan kita Lentera Band yang sudah mengiringi kita. Iya, di acara Bincang Daob 8 Surabaya. Audiens semuanya ini teman-teman dari Daob 8 Surabaya, ada yang online, ada yang offline. Terima kasih sudah hadir, ada 133 yang online. Wah, luar biasa. Yang offline ada kurang lebih 1.000 orang ya, betul. Tepuk tangan biar kelihatan 1.000 benar. Terima kasih bahwa hari ini temanya cukup menarik. Ya, cukup menarik. Ke pasar beli ketan. Jangan lupa mampir juga beli rambutan. Utamakan keselamatan agar selamat dalam pekerjaan. Ya, tepuk tangan. Tema hari ini Daob 8 menuju budaya keselamatan proaktif dan tangguh. Tepuk tangan dulu ya. Kita tahu semua bahwa keselamatan itu tidak ditanggung-jawabi oleh manajemen atau pimpinan, tapi seluruh insan KAI. Dan seluruh insan KAI harus berkolaborasi untuk mewujudkan keselamatan itu sendiri. Dan dibutuhkanlah empowering people, penguatan SDM-SDM yang tangguh untuk bisa menjalankan atau menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Ketika perjalanan kereta api selamat, maka keluarga kita juga selamat, betul nggak teman-teman ya? Oh iya, selamat. Dan di episode ketiga kali ini, ya empowering people, kalau Pak Dirut nyampaikan bahwa sebagai pimpinan itu kita juga harus menjadi role of model, betul nggak? Nah, role model hari ini sangat sangat inspiratif sekali. Kita akan hadirkan orang yang berperan penting dalam keselamatan di PT Kereta Api Indonesia Persero. Siapa? Questar hari ini, mari kita sambut yang kita hormati, yang kita banggakan, Bapak Dadan Rudiansah, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia Persero. Ngalor ngidul liwat toko lumah motor, masih omong nyenggol-nyenggol ati leko. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul, kenal anak
sing tata rujak cingur. Sopo ngerti nasib awak lagi mujo, kenal anak sing tata rujak cingur. Iya, tepuk tangan buat Lentera Band. Ada maknanya Pak, biar kenal sama anaknya rujak cingur ya. Iya, biasanya kalau anak rujak cingur itu perempuan atau laki-laki ya? Perempuan, ya, biar menjadi semangat gitu kira-kira. Ya, pasti kalau dijadiin lagu pasti perempuan Pak, laki-laki jarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang, selamat siang Pak D5, Pak Dadan Rudiansah, selamat datang di Daup 8 Surabaya. Ya, terima kasih. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Lancar Pak kegiatan workshop kemarin sampai hari ini? Ya, lancar alhamdulillah. Berkat dukungan Pak Daup dan rekan-rekan Daup 8. Ya, teman-teman. Terima kasih Pak. Jadi Pak izin Pak D5, Pak Direktur Keselamatan, kita waktunya bicara itu sudah berjalan episode ketiga kali ini. Ya, jadi untuk lebih memberikan sosialisasi kepada teman-teman seluruh pekerja Daup 8 Surabaya, enggak cuman sisi operasional Pak, terkait dengan keselamatan, safety, kemudian juga terkait dengan komersialisasi, terkait dengan sarana prasarana, semuanya informasi terkait dengan kereta api khususnya di Daup 8 Surabaya dan umumnya PT Kereta Api Indonesia. Jadi Bapak Keren. Ya, dan ini Daup 8 keren. tepuk tangan dulu deh ya. Dan dari sisi safety, siapa lagi kalau bukan role modelnya Pak Direktur Keselamatan, betul ya? Tepuk tangan sekali lagi buat Pak D5. Pak, kita hari ini sharing session terkait dengan tema hari ini adalah Daup 8 menuju proaktif dan tangguh Pak. Kita butuh motivasi, butuh sesuatu hal insight yang luar biasa agar kita bisa menjaga. Karena keselamatan itu berjalan terus setiap hari, setiap detiknya berubah dan seterusnya, dan kita harus update, harus adaptif. Sebagai inspirasi Pak di bagian keselamatan, ini kita pengen tahu Pak cerita Pak D5 nih sepanjang karirnya seperti apa, kemudian sekarang suka dukanya dan sekarang jadi Direktur Keselamatan itu apa nih Pak yang bisa membuat kami itu biar lebih bermotivasi? Silakan Pak. Ditanya karir, belum apa-apa udah tema karir. Jadi pengalaman ya. Sebetulnya kalau ditanya pengalaman atau kenapa saya bisa jadi direktur gitu ya, saya nggak tahu tuh. Kenapa bisa jadi direktur? Nakal waktu muda atau gimana Pak? Enggak, Pak? Ya karena waktu muda nakal berarti kita yang udah tua ini nggak nakal lagi. Berarti. Asik. Jadi gini, kita tuh sudah punya garis tangan ya, takdir, terus kemudian kita tentukan ya nasib kita ke depan. Nah, saya sih yakin itu, saya masih percaya bahwa Tuhan telah membuat takdir kita semua. Jadi apa yang saya tempuh selama ini sebetulnya ya proses aja gitu. Tapi yang penting bahwa kita satu ya buat saya terutama kalau mungkin bisa menginspirasi dan ini seolahnya klasik ya. Doa orang tua sih yang pertama ya. Jadi ya itu yang penting buat saya sih itu. Kita ngikutin sekolah semua sama gitu ya. Terus kemudian masuk kereta api juga sama. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Nah, cuma dalam setiap proses itu kita maknai seperti apa. Setiap proses kita harus betul-betul serius. Ya artinya kita bekerja ya dengan baik aja itu. Sebisa mungkin kita bekerja maksimal ya. Sekemampuan kita saja karena sebetulnya ada yang menilai kita itu bukan kita sendiri. Menurut kita misalnya baik, belum tentu sama atasan kita dinilai baik. Tapi yang paling utama adalah ada yang jauh lagi, lebih penting lagi yang tadi udah menciptakan atau mentakdirkan kita mau jadi apa. Ketika kita dinilai oleh Tuhan atau Sang Maha menghendaki atau yang nguasain, wah ini dinilai bagus misalnya. Ya udah siapapun yang menilai jelek di sesama manusia kan enggak. Nah jadi
ya tiba-tiba saya bisa jadi kadaop. Dulu pernah saya jadi di sini, Daop. Iya, Kadaop. siap, Pak. Betul Pak, tepuk tangan dulu ya. Karena karir saya selama ini di bagian administrasi, di bagian hukum ya. Sepanjang beberapa sejarah itu kan bagian hukum aja terus. Nah, bebas-bebas itu waktu zaman dari hukuman. Zaman setelah Pak Jonan atau Pak Edi Sukmoro, saya di UL waktu itu ya. Terus jadi Kadaop 8. Daop 8 di sini belajar lah. Saya langsung diterjunkan di Daop yang paling menurut saya sih buat belajar itu agak ini ya. Harusnya kan biasanya pembelajaran itu Daop yang kecil-kecil, ini langsung tiba-tiba Daop 8 nya 52 stasiun kalau nggak salah ya. Betul, Masih Pak. Masih tetap. nah, 52 stasiun. Nah, itu juga 6 bulan di sini terus kemudian yang nggak lama suruh belajar terus habis gitu ke Aset ya. Pernah di AN dulu 3 minggu. Kemudian tuh ada di Putih tuh anak buah saya dulu. Waktu jadi AN. 3 minggu terus kemudian jadi Kadaop 1. Nah di Kadaop 1 itu agak lama sampai hampir 3 tahun. Di sini juga ada teman saya dulu yang selalu di Gambir nih. Siapa? Jaidan, terus siapa lagi ya tadi yang saya lihat. Pak Bakti Eko. Jadi kalau Eko Bakti itu kalau lihat Gambir nggak licin itu apa? Nggak keset itu dia pasti Bakti yang di ini saya cari. Jadi itu ya Pak, ya kita kerja sebetulnya ya asal jangan gini aja yang saya selalu ingat. Bahwa kita itu kerja tidak hanya sekedar kerja gitu aja sih. Kita lihat kerja itu harus kualitas gitu ya, bernilai. Baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Dadan. Wah. Ya, pesannya itu bekerja harus ada value-nya, nilai. Nggak cuman kerja. Kerja, maunya juga kerja Pak kemarin gitu ya. Bener nggak Pak ya? Benar. Iya, Terus maunya juga kerja. Kan hanya sekedar hidup apa? kayak babi juga Hidup. Maka jangan hanya sekedar hidup ya kita ya. Ya, ya. Baik, terima kasih. Kita harus memantaskan diri kalau bahasanya Pak Mario Teguh dulu ya. Memantaskan diri dan mudah-mudahan kita juga pasti dipantesin sama Gusti Allah Pak. Kalau sudah dipantesin sama Gusti Allah, tadi yang disampaikan oleh Pak D5, siapapun nggak ada. Kalau sudah mau ngomong garis tangan dan dipantesin, nah, Dan itu gini Pak, itu yang membuat kita jadi nggak sombong ya orang tuh. Karena apapun kita ya nggak ada apa-apanya. Saya jadi D1 pernah ya 1 tahun 2 bulan. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Siapa yang menjadi cantolan bapak-bapak semua di sini misalnya, wah saya punya backing apa, ya udah berhenti aja. Saya tiba-tiba juga masuk lagi ke AI, saya juga nggak ngerti. Siapa yang jadi? tepuk tangan dulu dong, Pak. Siapa lagi kalau yang nggak bikin garis tangan ya Pak? Iya. Iya, Pak. Pak, terima kasih Pak. Ini jadi inspirasi buat kami semua. Dan berbicara tentang budaya keselamatan Pak, kan saat ini kita masih di 2,47 ya, menuju ke proaktif dan ketangguh. Kira-kira nih gimana Pak caranya nih agar teman-teman Daop 8 ini bisa menuju ke sana secara mendefinisikan budaya biar bisa menuju proaktif dan tangguh. Saya apresiasi dulu buat Daop 8 yang pertama kali mencanangkan kita ke budaya tangguh. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Karena itu lompatan ya. Jadi kita itu dalam maturity level budaya sebenarnya ada 5. Yang satu tuh paling bawah ya namanya rentan. Ya rentan itu ada kecelakaan aja misalnya ya itu biasa dianggap nggak ada apa-apa. Kemudian ada ke reaktif itu. Nah kalau reaktif itu baru kalau kecelakaan ada hal yang tidak selamat itu ya baru kita gerak. Nah kita sekarang sudah dinilai atau diuji ya, di assessment sama tim UI ya terkait dengan maturity atau safety itu. Jadi masih dipatuh tuh Pak, sebetulnya ya patuh dengan nilai 2,47. Nah patuh kita udah patuh nih.
Nah sekarang kita berdasarkan RJPP itu sebetulnya kita nanti di 2026 batasnya itu kita harus proaktif. Di 2007 baru kita tangguh. Tapi kita melakukan percepatan Pak Kadaop. Jadi kita nih sekarang pada saat ini kita sedang dites lagi oleh UI nih, tim UI. Kita diuji lagi bahwa sebetulnya KAI itu ada di mana nih sekarang. Ya. Sekarang tuh udah diproses. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan predikat proaktif. Nah, tepuk tangan. Amin, amin insya Allah. Nah berikutnya baru kita ke tangguh. Nah proaktif itu apa kan gitu ya. Jadi teman-teman Daop 8 saya kira dengan lompatan yang disampaikan Pak Kadaop itu akan memicu kita ya. Memicu kita di mana kita ada sekarang itu bahkan udah beyond expectation ke depan. Jadi kalau ada tangga itu kita udah mau loncat satu tangga. Yang kita perkirakan kita hari ini itu ya insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan melintang. Kita bisa mendapatkan proaktif ya Pak Kadaop tahun ini ya. Jadi kalau kita 2024 ini mendapatkan predikat itu proaktif berarti kita udah 2 tahun lebih cepat. Jadi ada percepatan tuh, akselerasi kita. Nah, saya lihat di Daop 8 ini udah bagus ya. Ketika kemarin kami ya dengan Pak Dirut ramai-ramai ke sini ya, direksi yang lain. Betapa antusiasnya itu berkesan sekali tuh Pak. Berkesan sekali. Kita Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu Pak. Ketika ngumpul di aula itu, wah luar biasa itu. Ini kemana-mana disampaikan juga nih Daop 8. Apinya tuh membara gitu. Jadi kalau keselamatan tuh harus punya api. Menyala gitu apinya tuh, ya kan? Anak-anak sekarang. Harus menyala tuh. Bukan hanya satu menyalanya itu. Apinya banyak. Nah, jadi itu artinya semangat. Nah, proaktif itu sebetulnya diawali dari semangat tadi. Semangat menyemangati diri kita sendiri ya untuk berpikir proaktif ya. Berpikir mindset yang tidak nunggu perintah. Berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari kecelakaan. Berpikir bagaimana caranya kita mengurangi risiko. Nah, itulah Daop 8. Ya saya bisa sebetulnya kalau ada paparan ya paparkan. Tapi saya udah di luar kepala nih. Daop 8 itu IBPR-nya tuh paling tinggi. Tepuk tangan. Terima kasih Pak. Itu salah satu tolak ukur kita Pak. Jadi ketika IBPR atau identifikasi bahaya ya, terus penilaian, pengendalian resiko itu udah tinggi, artinya teman-teman kita di Daop 8 itu udah mempunyai kesadaran untuk mengidentifikasi resikonya. Itu sebetulnya ciri-ciri orang dewasa tuh kayak gitu Pak. Jadi yang namanya orang matang itu, orang dewasa itu kan udah matang gitu ya. Ya Pak Kadaop ini udah matang sebetulnya. Nah itu tuh bisa introspeksi Pak. Ya kalau matang itu bisa introspeksi artinya kita bisa mengidentifikasi kelemahan kita sendiri. Nah, IBPR itu di situ para UPT misalnya ya, UPT JJ, Sarana dan OP misalnya itu bisa mengidentifikasi termasuk misalnya UPT unit yang terkecil SDM misalnya atau umum. Dia bisa mengidentifikasi ini kursi ini kok kakinya rusak satu. Itu menjadikan IBPR tuh ya resikonya seperti apa dinilai. Nah kita Daop 8 makanya saya apresiasi ke Daop 8 IBPR-nya tuh banyak sekali, paling banyak se-Indonesia. Jadi itu berarti gambaran bahwa Bapak semua udah pada dewasa dalam memandang keselamatan gitu. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Nah, tapi pesannya Pak Delima, ojo gede ndase kan gitu ya Pak. Nah ya. Iya. Ojo dumeh gitu kan. Ojo dumeh. Ya. Ojo dumeh. Ya. Ojo dumeh, ojo cepat puas. kesusu juga ya.
Jadi, loh, inget Pak Harto itu kan dulu. Jangan Terburu-buru. keburu-buru. Jadi ini sekalian aja ya, karena kita ngomong ke susu tadi. Itu adalah bagian dari keselamatan sebetulnya. Betul tuh. Jadi kita itu meskipun ya sudah direncanakan baik, nah terus kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana atau bahkan apa namanya ya, sifat tergesa-gesa itu akan meruntuhkan semua perencanaan kita. Jadi kecepatan, terlalu cepat lah ya, tergesa-gesa gitu, buru-buru itu bagian yang beresiko terhadap keselamatan. Karena memang kalau terburu-buru itu termasuk dalam nermis, Pak. Terburu-buru, gampangin itu nermis, jadi memang harus kita hindari. Karena semangat kita di 28 prepare and prevent, don't repair and repent. Nah, itu Pak. Apa itu? Nah, prepare, kita siapkan dan kita antisipasi. Bukan memperbaiki dan kemudian menyesal. Nah itu Pak, kita semangat. Dan teman-teman 28 mudah-mudahan dengan IBPR yang tinggi itu karena satu kata kunci di 5 budaya keselamatan Pak. Ya. Satu kata Pak yang menjadi kunci menurut kami. Apa itu? Peduli Pak. Tanpa kepedulian ya nonsen tuh bisa sampai 26.000 ya kan. Kalau nggak peduli ya nggak mungkin Pak. Jadi mudah-mudahan itu Pak, dengan kepedulian kita bisa menuju ke proaktif dan tangguh. Itu sebetulnya bukan menuju lagi tuh. Kalau kita udah peduli, itu berarti budaya kita udah proaktif. Amin. Ya, jadi kalau bapak-bapak semua udah pada peduli, contoh ini Pak Kadaup, saya kritik, ya. Siap. Nyimpen foto Presiden. Ya, tadi di bawah pintu. Oke, siap. Itu resiko Pak. Resiko jatuh. Makanya saya, ya, Pak Kadaup buka pintu, jebret jatuh, itu bahaya. Nah, itu ada aturannya dan itu udah harus dimitigasi ya. Makanya saya kira kita naif ya kalau kita masih berpikir sekarang, Pak IBPR mah justru yang lebih kecil IBPR itu bagus. Seri itu sedikit itu bagus, berarti nggak ada masalah. Enggak Pak. Dunia ini dilahirkan atau diciptakan justru karena banyak masalah tuh. Beriringnya dunia ini hadir, itu kita tuh bahaya tuh semua, turunannya tuh bahaya semua. Saya enggak. Bahaya itu selalu ada di sekitar kita. Dan enggak tahu kapan yang akan menerka kita. Kemarin kejadian di tol Cipularang 92. Mana ada yang berpikir mau ada celaka coba? Enggak ada. Kita udah safety pakai ini nih sabuk safety belt. Tiba-tiba dari belakang nyeruduk kan gitu. Artinya kita tuh nggak bisa bilang takabur ya. Jangan jauh Pak. Bapak bilang nanti IBPR-nya kita udah tinggi, kita udah santai nih bisa. Enggak. Even kita nanti udah 100% zero accident misalnya. Ya, tidak ada kecelakaan di kereta api. Apa upaya-upaya keselamatan itu berhenti? Enggak. Jadi keselamatan itu tidak ada ujungnya. Keselamatan itu bukan target. Sebetulnya targetnya itu bukan keselamatan. Targetnya apa? Selamat. Bedanya selamat sama keselamatan apa? Nah, selamat itu adalah terhindar dari kecelakaan. Kalau keselamatan, bagaimana upaya-upaya kita mencapai supaya selamat. Jadi keselamatan itu harus terus bergulir. Karena tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada banjir. Sekarang musim hujan ya Pak Kadaup. Sekarang tenang, masih kering. Besok hujan, nggak tahu kapan hujannya, bisa sore. Jadi kita tuh selalu akan terus waspada. Nah itulah yang harus kita terus kampanyekan, kesadaran kita, pengetahuan kita, keterampilan kita untuk menghadapi perubahan-perubahan yang tiba-tiba. Untuk menghadapi bahaya-bahaya yang tiba-tiba datang. Kita harus siap. Maka kita ada SK direksi ya, SOP tentang penanganan darurat. Kalau ada PLH bagaimana?
Si A melakukan apa, si B melakukan apa, berapa lama kita telepon damkar yang paling dekat di mana, itu harus terekam sama kita dan terdokumentasikan. Itu Pak Kadam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Denima. Baik, masih banyak pertanyaan Pak. Ya, sabar dulu. Teman-teman nanti juga dikasih kesempatan untuk bisa bertanya. Dan mari masih kita ikuti segmen berikutnya di Waktunya Bicara. Bincang-bincang Daob 8 Surabaya. Lekuk indah hadirkan pesona, kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keanggunan, khas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam. Nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lagu dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan, sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lagu dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Bintang terang itulah dirimu, janganlah redup dan mati. Aku di belakangmu memeluk dan menjagamu. Firza. Ingin dimengerti lewat tutur lagu dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lagu dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang.
Oke, masih di waktunya bicara. Bincang-bincang terkait dengan Daob 8 Surabaya. Tepuk tangan buat semua. Ya, izin Pak Dilima, kita juga ada yang mungkin mau menyapa teman-teman yang di online nih. Oh, ada yang pakai kopiah, ya toh. Ini ada Pak Roni. Roni, Pak Roni. Roni, nah, silakan open mic nih Pak Roni, di mana dari mana nih? Ada Pak Dilima, silakan nih mau nyapa. Siapa? Dari mana Ron? Dari stasiun Singosari, Pak. Oh, Pak Roni, Siap, Pak Delima. stasiun Singosari ya? Betul, Pak. Oh, gimana di sana hujan? Alhamdulillah panas, Pak. Panas ya? Panas di dalam, di luar. Cuaca juga panas, Pak. Masih, Pak, cerah. Penting hatinya dingin ya. Alhamdulillah. Nah, hatinya sejuk, yang penting hatinya sejuk. Terima kasih. Terus di sana gimana untuk antisipasi musim hujan nih di Singasari? Ada upaya-upaya apa? Alhamdulillah, Pak, untuk cuaca saat hujan, pelayanan untuk penumpangnya, security persiapan payung, Pak. Ayo. Karena nggak ada kanopi. Ya, terus wesel-wesel tolong diperiksa ya. Dalam, Pak? Wesel-wesel diperiksa. Ya, untuk vessel-vesselnya diceknya. Ya, dicek. Terus adain JI ya, JI Ya, dengan unit terkait, JJ, Sintel, detail. ya periksa weselnya, terus kemudian drainasenya, jangan Betul, Pak. sampai Ya, tersumbat, lihat banyak sampah enggak gitu. siap, betul, Pak. Teman-teman di sana diajak bareng-bareng ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Dilema. Ada lagi nih dari teman JJ mungkin. Ayo, mana nih Pak Kares JJ? Nah, coba lihat nih. Wah, JJ. Resor JJ Bangil boleh nih. Ya, mana Bangil? Silakan Resor JJ Bangil apa mana nih? Oh, Bangil. Ah, ini. Negara punel ya. Silakan Pak. Assalamualaikum, Pak siapa namanya Pak? Yun Pak. Oh Pak Yon mau kecil tuh. Pion. Ya Pak. Iya Pak Yon. Apa kabar Pak Yon? Baik Pak. Nah, Pak Yon, gimana cuaca di sana? Panas sekali Pak. Panas sekali. Bapak ini enggak dengan BMKG gitu ada informasi enggak? Sering cari-cari informasi ke BMKG kapan hujan gitu? Atau dari DAO pernah ada pemberitahuan ke resort terkait perakiraan cuaca gitu? Ada enggak? Kami selalu update Pak di WA DAO Pak untuk info cuaca Pak. Cuaca Ya, ekstrem. bagus tuh. Terus kemudian ini Pak JJ ya, apa yang disiapkan Pak Resort untuk menghadapi musim hujan nih? Ini Pak, pemangkasan ranting-ranting Pak. Terus? Pemangkasan ranting-ranting, terus yang kedua normalisasi saluran-saluran di trek. Ya. Menyiapkan ini Pak, balok-balok pengaman untuk antisipasi rel putus Pak. Ya, betul. Terus peralatan fasilitas udah terpenuhi belum? Ada yang rusak nggak? Tolong dicek tuh kayak alat-alat kerja gitu ya. Alat kerja termasuk juga nanti ini Pak Yon, misalnya baju jas hujan ya buat teman-teman itu ya. Sepatu itu jadi sampaikan ke teman-teman itu kalau ada pembagian sepatu tuh dipakai. Sepatu safety itu jangan disimpan buat lebaran. Iya Pak. Karena sayang gitu. Ini juga katanya masih bagus gitu ya. Dipakai ya bajunya. Terus gini Pak, saya tahu persis bagaimana beratnya teman-teman JJ dalam menjamin keamanan perjalanan kereta api ya, menjamin treknya
handal. Jadi tolong teman-teman yang frontliner, para teman-teman para PPJ, terus para pegawai regu itu diajak bicara, dipenuhi apa yang menjadi haknya, terus kemudian juga kebutuhan-kebutuhannya, fasilitas-fasilitas kerjanya, ya terus jangan sampai ada keluhan ya, jangan sampai nih, saya yakin di 28 nggak ada ya, cuma kalau mereka kerja itu ya harusnya dipermudah, jangan kita nggak tahu kesulitan di lapangan. Itu sih saya nitip ya, karena mungkin kita sebagai pimpinan tahunya hanya bagian besarnya aja, tapi saya minta Bapak lebih detail lagi kebutuhan mereka yang nanti bertugas di lapangan itu tolong dipenuhin. Termasuk sekarang udah luar biasa nih, Bapak itunya ruangannya udah bagus kan sekarang? Oh, udah bagus. Udah bagus Pak. Udah baru ya? Oh, Iya Pak. luar biasa sekarang. Kalau masuk Bapak sepatunya dibuka kan sekarang? Iya, iya, nggak apa-apa. Baik. Hah? Ya kan, nggak Kalau apa-apa. ada pakai daun dipakai Pak. Kalau Pak Kadam dipakai. Ya, jadi jadi gini, bagus ya itu supaya rapi. Sebetulnya kita itu kalau udah biasa masuk ke kantor ya dipakai nggak apa-apa. Cuma kita tuh males. Bapak karena lantainya udah bersih, nanti kalau kotor lagi males ngepel lagi kan gitu. Kadang tuh sengaja itu supaya Bapak rajin gitu. Cuma kita males kadang-kadang karena udah lantainya bagus itu nggak diapa-apain tuh. Ya, Dan maksudnya agar safe, Pak. ya. Dan sebetulnya pakai sepatu tuh safe. Jadi kalau nanti tolong nih teman-teman di sini ya, terutama yang di Daop atau di resort juga, kalau lihat Pak Daop nggak pakai baju, nggak pakai pakaian sepatu, itu masukin ke Sri aja. Itu karena itu berbahaya tuh buat dirinya sendiri gitu ya. Pak Daop ketusuk duri atau apa. Nah maka kita ngingetin, hati-hati Pak Daop. Meskipun hal yang kecil kayak tadi, kalau ada anak buah yang ngingetin, Pak Kadop, pakai sepatunya, Pak Kadop. Bapak jangan tersinggung. Itu salah satu bukti bahwa Bapak udah budaya proaktif. Iya, tepuk tangan dulu. Siap. Baik, terima kasih Pak Delima, Pak RSJJ dan tadi Mas PPK dari Singosari. Nanti sapa-sapanya dilanjut di sesi diskusi ya di akhir. Tapi ini mau kita lanjutkan Pak, ada beberapa hal pertanyaan buat Pak Delima nih. Masih terkait dengan safety Pak. Mindset itu kan harus sebenarnya pertama kali harus diatur adalah mindset Pak terkait dengan keselamatan. Nah kita pengen tahu nih menurut Pak Delima bahwa apa sih arti pentingnya safety atau filosofi terkait dengan keselamatan itu Pak Delima. Silahkan Pak. Ya, coba pikirin lagi ke diri kita sendiri masing-masing. Saya ingin ngajak teman-teman diskusi nih atau diskusi dalam pikiran aja. Kenapa keselamatan itu penting buat kita? Satu ya, penting buat diri kita. Dua, kenapa keselamatan itu jadi yang utama buat perusahaan KAI? Nah, satu ya, tujuan hidup kita adalah selamat dunia akhirat, satu aja dulu itu. Maka ketika kita bagi yang beragama muslim atau bahkan non muslim, itu keselamatan tuh yang menjadi doa pertama tuh biasanya. Berikanlah keselamatan di dunia akhirat. Udah itu. Itu jadi tanpa sadar sebetulnya kita mulai dari kecil kita udah ditanamkan untuk berpikir bahwa keselamatan itu yang utama. Karena kita selalu berdoa meminta itu keselamatan. Kedua, nyawa orang itu nggak ternilai, nggak ada nilainya. Nyawa kita itu nggak ada nilainya. Nyawa anak kita, nyawa istri kita, nyawa orang tua kita, nyawa penumpang, nyawa teman kita itu nggak ada nilainya, nggak ternilai. Jadi bagaimana, apa yang lebih penting dari itu, coba teman-teman semua. Hanya sekedar misalnya kita rugi harus ngeluarin pulsa 2.000,
habis pulsa Pak, saya nggak sempet ngehubungin PPKA. Untuk keselamatan, wah ini dari perusahaan nggak ada duitnya Pak. Ruginya kita ngeluarin dulu duit gitu misalnya gitu. Nyawa itu nggak ternilai. Maka kita harus hati-hati. Bapak bayangin kalau ada sanak saudara kita yang kehilangan nyawa akibat kecelakaan. Dan kadang-kadang ini nih Pak, yang harus kita hilangin ya, supaya kita lebih waspada. Dinding percaya diri. Dinding percaya diri. Percaya dirinya apa? Bahwa kecelakaan ke orang lain nggak akan tertimpa ke kita. Itu yang jadi masalah kita. Kita lihat nih banyak kecelakaan, lalu lintas, darat, udara, segala macam. Kita nggak pernah tuh tergerak. Nah itu orang lain. Orang tersandung, itu orang lain. Padahal kita bisa ngasih tahu tuh. Awas kepleset ya. Coba. Tadi misalnya Pak Kadaub. Jalan tanpa sepatu. Kita bisa ngasih tahu Kadaub itu. Pakai sepatu Pak Kadaub. Ketika dia nggak jalan nggak pakai sepatu. Terus kemudian ketusuk duri. Paku. Dia sakit. Masuk rumah sakit. Nggak kerja dan lain-lain. Hal yang kecil itu. Jadi nyawa pertama itu tadi ya, nyawa itu nggak ada nilainya. Sehingga kita harus berpikir keselamatan, sekecil apapun. Nah, kemudian kenapa perusahaan kita kok mengutamakan keselamatan? KTKI itu perusahaan. Artinya kalau perusahaan itu nyari uang. Di mana-mana perusahaan itu nyari uang. Nggak ada perusahaan yang nggak nyari uang. Nyari duit. Nyari duitnya dari apa? Ya, karena kita adalah perusahaan angkutan, maka nyari duitnya itu dari angkutan. Angkutan itu apa? Angkutan itu adalah memindahkan orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Itu bisnis kita. Jadi bisnis kita itu angkutan, memindahkan orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah kalau memindahkan orang itu harus selamat kalau mau pindah. Penumpang itu diantarkan itu harus selamat. Kalau nggak selamat berarti kita nggak mengantarkan orang sampai ke tujuan. Artinya apa? Kita udah gagal jadi perusahaan angkutan. Kalau kita udah gagal jadi perusahaan angkutan, ya kita nggak dapat duit. Saya dapat contoh nih. Ya. Dulu saya waktu di Daop 1 masih baru meluncurkan luxury. Ada ibu-ibu tuh, saya ngecek ke dalam, ibu-ibu, ya kan itu isinya cuma 18 ya. Saya tanya, Bu, mau kemana ke Surabaya? Ibu, kenapa naik kereta? Saya takut naik pesawat katanya. Ibu tahu harganya berapa ini? Ya tahu, saya beli tiketnya 1.350.000 waktu itu. Sama siapa Bu ke sini? Banyakan tuh anak-anak saya sama ponakan-ponakannya. 7 orang Pak. Gara-gara satu ibu takut naik pesawat, 7 orang dia naik kereta api. Bayangin tuh dampaknya. Jadi jangan disepelekan tuh ya. Satu orang takut naik kereta, berapa ribu tuh. Gak mau naik kereta. Itu Pak. Jadi betapa pentingnya keselamatan itu untuk KAI. Contoh lagi kemarin ada teman saya mau ngajak ke Banyuwangi. Itu ya gara-gara nggak ada Garuda. Batal Pak. Nggak berani saya kalau selain Garuda. Ayo. Akhirnya istrinya, teman-temannya saudara nggak jadi. Gara-gara image-nya udah jelek tentang satu maskapai itu. Bayangin. Jadi kereta api kalau nggak mau ditinggalin sama pelanggan, maka pastikan keselamatan itu hadir di tengah-tengah kita. Pastikan para penumpang itu hadir keselamatannya. Pastikan keamanannya juga. Jadi kalau misalnya satu nih, di bawah saya kan ada keamanan juga ya.
barang penumpang hilang satu, bayangin Pak dampaknya itu. Jangan dianggap sepele. Harus ketangkep. Dan yang lebih penting lagi itu antisipasinya. Maka CCTV ya harus dijagain, patrolinya harus benar. Nah jadi itu ya, keselamatan itu adalah basic kebutuhan manusia. Keamanan, keselamatan itu jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia aja nggak bisa dijamin sama kita, udah yang lain-lain mau gaya-gayaan nggak ada. Itulah ya Pak. Jadi pentingnya buat kita diri sendiri itu seperti apa, bayangin aja kalau nyawa kita atau saudara kita, keluarga kita ada yang kecelakaan, itu bagaimana perasaan kita semua. Maka kita penting sekali untuk kita. Kemudian untuk perusahaan itu, perusahaan nggak akan dapat duit kalau keselamatan tidak bisa dijamin. Karena kita adalah perusahaan angkutan. Itu Pak Kadau. Terima kasih Pak Delima, tepuk tangan dulu buat Pak Delima. Ya itu penting ya, karena nggak selamat ya kita nggak ada penumpang. Padahal kita digaji dari penumpang ya Pak ya. Kita makan dari penumpang. Betul ya. Ya. Kalau nggak ada penumpang ya nggak gajian. Jadi gini tambah, janganlah kita menjadi orang yang mendolimi orang lain. Ketika kita tidak menjamin keselamatan, artinya kita telah mendolimi orang lain. Bayangin ya, penumpang udah beli tiket 30 hari sebelum berangkat, 60 hari sebelum berangkat, 45 hari sebelum berangkat. Duitnya udah masuk ke kita. Terus kita gara-gara kita lupa tidak melaksanakan SOP, kejadian PLH atau KKA. Akhirnya apa? Dia cedera, dia sakit, gak masuk kantor. Bahkan ada yang sampai kehilangan keluarganya. Gara-gara kita, dia bisa rugi banyak. Kemudian apa? Emang kalau satu orang itu melakukan tindakan unsafe, terus yang lain bisa enak-enakan aja? Enggak. Kita juga kena dampaknya. Pak, kalau pegawai kita misalnya nanti ada masalah gara-gara dia lalai atau apa. Keluarga kita juga celaka Pak. Jadi kita nggak boleh ngedolimin keluarga. Jadi kalau kita mau kerja baik, insya Allah ya dilindungi dari error tuh ya. Meskipun gini nih, manusia itu tempatnya salah. Manusia itu sering error. Nah, harus kita akuin Pak, manusia tidur wajar. Tapi kalau tidur masa kerja, jam nggak wajar. Nah bagaimana caranya supaya kita tidak tidur pada saat kerja? Supaya kita tidak lalai pada saat kerja. Resepnya satu nih, yang paling mendasar. Kita harus, Bapak Pak Daub nanti teman-teman, harus tahu betul esensi pekerjaan kita. Ketika kita tahu esensi pekerjaan kita apa, tujuannya apa, kalau saya tidak melakukan sesuatu itu apa yang akan terjadi, itu dampaknya buat semua orang. Jadi kalau Bapak-Bapak nih ada bagian misalnya Pak PPKA nih, tadi PPKA. Kalau Bapak tahu filosofi dari jadi PPKA, aspek-aspek yang paling penting buat PPKA, contoh misalnya PD 19. Semboyan satu itu apa sih? Bukan hanya semboyan satu terus berdiri aja gitu. Enggak, tolong resapi ya, pahami betul. Betapa pentingnya bahwa Bapak itu PPK itu semboyan satu. Karena tidak semboyan satu bisa celaka Pak. Bisa bikin keluarga kita sakit. Kita misalnya pindah ke Aceh gitu kan. Urusan hukum. Iya Pak. Keluarga kita mau di mana coba? Ada Pak, saya tuh rajin di Instagram gitu ya. Nge-DM ke saya. Pak, anak saya masih kecil gini nih. Suami saya gini nih, katanya dimutasiin gara-gara ini. Loh, gara-gara suaminya nggak bener. Maksudnya kerjanya nggak bener. Anaknya yang menderita, istrinya. Saya bilang, udah saya pindahin ke Pak Kadau aja kalau yang perempuan istri-istrinya tuh. Forward aja ke Pak Kadau. Itulah Pak Kadau ya. Baik, terima kasih Pak Delima, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Delima. Ya, jadi tetap bahwa
bisnis kereta api itu adalah keselamatan, safe ya. Kemudian juga bahwa kita harus paham betul terkait dengan keselamatan itu dan tidak ada toleransi Pak ya terkait dengan keselamatan ya Pak. Tidak ada toleransi, adanya apa? Bukan toleransi tapi norma kendali. Kalau safety tidak boleh ada toleransi. Ya, baik Pak Delima, ini kita masuk session yang keempat nanti dan setelah itu nanti kita ada session tanya jawab ya. Mari kita gali pengalaman, kemudian juga insight-insight dari Pak Delima ini terkait dengan safety atau terkait apapun ya untuk ke pengembangan atau untuk peningkatan Daob 8 Surabaya dalam hal safety menuju proaktif dan tangguh. Baik, masih bersama waktunya bicara. Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda. Oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta. Oh inikah cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Terima kasih.
Masih di waktunya bicara, bincang-bincang dengan Daob 8 Surabaya. Tepuk tangan. Dan tepuk tangan juga untuk Lentera Band. Ya, izin Pak Delima, tadi kan kita sudah nyapa yang online ya. Sekarang yang offline ini Pak ada 1.000 orang. Ada teman-teman para manajer dan lain sebagainya. Mana nih teman-teman nih? Semangat pagi. Oke. Oh, semangat pagi. Apa kabar? KAI. Kolaboratif untuk Indonesia. Keselamatan, saya bisa, saya ingin selamat. Daob 8, Wani, sehat, selamat, hebat. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ya baik, terima kasih. Silahkan ini mungkin langsung aja sesi diskusi, ada sesi sharing session. Teman-teman silahkan bertanya atau menyampaikan aspirasi kepada Pak Delima dan nanti langsung nyapa Pak dengan siapa. Silahkan, ayo teman-teman. Wah, ini yang para Dihitung 202. Mana Mbak? Oh Mbak ini, Mbak Lucy dari Keuangan Pak. Ya, silakan perkenalan. Perkenalan. Oh perkenalan, silakan dikenalkan. Assalamualaikum, mohon izin Bapak, perkenalkan saya Lucy dari akuntansi subunit dari keuangan. Pertanyaan saya Pak, kita kan di back office ya Pak ya, di mana kita tidak banyak berperan di lintas seperti JJ, Sintel, dan OP. Pertanyaan saya adalah, apakah yang bisa kami lakukan untuk ikut berperan aktif dalam hal keselamatan atau safety ini? Terima kasih Bapak. Tepuk tangan buat Bu Lucy. Pak langsung Pak, mau dijawab langsung aja ya? Langsung aja. Langsung aja dulu ya. Siap. Makasih Teh Lucy. Jadi terima kasih nih, pertanyaannya itu menggambarkan budaya keselamatan di kita udah betul-betul dewasa. Tepuk tangan dulu dong buat Daob 8. Jadi keselamatan itu bukan hanya bagian timnya JOS, JJ, Operasi, Sarana, Sintel. Tapi kita tadi yang sebagai organisasi ya, perusahaan itu suatu organisasi. Perusahaan itu suatu organisasi. Perusahaan itu seperti tim. Perusahaan itu seperti keluarga. Jadi kalau di organisasi itu diatur oleh sistem. Nah, sistem yang menggerakkan organisasi itu. Contoh, ya organisasi itu pasti ada tujuannya. Ya, tadi tujuannya misalnya pendapatan, tujuannya selamat. Gitu. Nah, semua komponen, semua organ-organ yang ada di organisasi itu menuju ke sana semua. Nah, itulah organisasi yang dibentuk ya suatu sistem. Ketika satu sistem itu sakit, maka sakit semua. Seperti badan kita tuh. Sistem tuh seperti ini nih, ada organ tubuh kita, organ ada bagian tangan, kaki, gitu ya, ada kepala, ada jantung, ada apa. Nah, semua punya fungsi. Meskipun sekecil apapun ada fungsinya. Yang sering saya sampaikan, kelingking. Kalau bapak-bapak kelingkingnya nggak ada juga keganggu gitu. Atau bahkan kelingking kita kejepit terus sakit sampai keluar nanah itu cantengan. Itu dampaknya ke semua. Badan kita kadang-kadang bisa jadi demam. Makan susah pakai makan nasi padang nih. Tanpa kelingking. Kan jadi melengking ini. Jadi kuasa gini. Kan enggak. Terus kemudian minimal kita nggak bisa ngupil Pak Kado. Gini. Masa ada ngupil pakai jempol? Nggak bisa diwakilin. Kalau misalnya lagi baik nih, lagi musim tim sepak bola ya, timnas nih. Kita tuh seperti tim sepak bola. Ada bagian penyerangnya, strikernya, ada bagian gelandangnya, ada bagian backnya, ada yang bagian kiper. Mbak Lucy itu bagian kiper tuh. Di ujung, di belakang. Karena dia harus jagain. Kita tuh namanya perusahaan. Jangan sampai kebobolan. Boleh nanti selamat, cari duit banyak, tapi kebobolannya banyak. Enggak gitu juga. Maka diatur tuh sama orang keuangan.
Ya, sekarang yang diatur itu kita punya program ketika bikin RKAP ini strategi direksi sekarang nih. Ya, saya rasa ini yang dianggap sudah tadi kemarin dari UI juga udah anggap kita udah maju. Kemarin terus kemudian yang dari KNKT juga itu memuji kita luar biasa. Karena apa? Sistem pembuatan usulan pembuatan RKAP itu dibentuk berdasarkan apa? Berbasis resiko, terutama resiko keselamatan. Ketika resiko keselamatannya tinggi, maka itu wajib perusahaan menganggarkan, membiayai. Ketika ini kurang, ya ini keselamatannya kurang nih. Karena ini udah teridentifikasi, hasil identifikasi dinilai dan lain-lain, ya kasih nilai rendah lah. Tapi kalau ada nilainya tinggi, itu jadi utama. Disitulah fungsi orang keuangan tuh. Nah, fungsi keuangan, terus pilah-pilah kalau misalnya JJ, ngajuin dana, orang OP, ngajuin dana, orang Sirana ngajuin dana. Cek berbasis resiko. Penting nggak? Beresiko besar nggak? Kalau ini kita tunda dulu. Atau kalau misalnya kita tahan atau kita tunda dulu ini berbahaya nggak? Nah itu fungsinya. Sangat penting orang keuangan. Gitu ya. Tepuk tangan buat Lucy. Buat Lucy. Baik. Iya. Terus gini ya. Saya ngomong masalah tim nih. Ada kita pemain pencetak gol, namanya direktur niaga. Di sini ada Angpen ya, Pak Sigit ya. Terus kemudian juga ada Angbar, nyari duit KNA, nyari duit. Dia itu disupport sama semua nih tim-tim gelandangan. Jadi orang OP dia nyiapin sarananya, nyiapin prasarana supaya bagus. Orang OP disupport sama orang sarana, orang JJ, orang Sintel. Orang JJ, orang Sintel harus disupport sama orang keuangan, orang SDM, orang PBJ. Jadi kita tuh proses bisnis kita itu, kalau kita menuju tujuannya satu, nyari uang dengan selamat, artinya semua aspek itu harus menuju ke sana. Itu, polisi ya, paham nggak? Iya ya, saya kira itu cukup ya. Terima kasih jadi, Pak, tepuk tangan. Penting. Baik. Terima kasih Pak Delima. Lanjut, Mbak siapa? Pak Vio. Wah ini cewek dulu Pak, biarin Pak. Ini Sintel. Izin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan, Oh, iya. NIPP. Perkenalkan Pak. Perkenalkan nama saya Vio dari unit Sintelis Pak. Ya. Pertanyaan saya terkait keselamatan ini di kereta Pak. Kan kita itu kalau kereta ekonomi premium atau kereta eksekutif, itu penumpang kan harus duduk di kursinya masing-masing, tidak ada di antar gerbong ya Pak ya. Tetapi berbeda ketika kita naik ke lokal. Masih banyak ditemukan penumpang yang duduk antara kereta bordes lah istilahnya Pak ya. Nah, kita sebagai pegawai bagaimana Pak? Apakah tetap membiarkan karena itu kan tiketnya mereka adalah tiket tanpa tempat duduk atau menyarankan mereka menempati tempat duduk yang kosong yang saat ini masih belum ditempati oleh pemilik? Terima kasih Pak. Terima kasih. Peduli Tepuk nih tangan. Pak. Tepuk tangan. Dong. Tepuk tangan dulu buat Mbak Vio nih. Peduli nih Pak Iya. ya. Ada kepedulian terkait Betul. dengan safety. Silakan Pak. Masukin ke Sri tuh. Ditunggu ya Srinya. Penting. Nah, kita juga ya semua insan KAI harus belajar ilmu perkeretaapian, harus mengetahui seluruh aturan-aturan yang ada di kereta api. betul. Dan itu lintas sektoral. Sehingga kita merasa memiliki itu ya. Orang tadi Bu Lucy, Bu Vio sekarang harus tahu aturan tentang pelayanan angkutan. Tentang angkutan kita, komersialnya gimana. Terus kemudian orang aset atau orang bangunan. Saya yang diurusin bangunan doang. Enggak. Bapak kalau udah pakai baju R6, kemanapun pasti ditanya, Pak jadwal ini kereta ini jam berapa ya? Benar gak? Iya. Pak ini tuh jurusan mana? Pasti gitu ditanya. Jadi kita harus, dan pelanggan gak mau tahu. Bapak mau orang bangunan kayak orang PBJ mau apa. Pokoknya Bapak pakai seragam aja. Dulu filosofi seragam itu.
Kenapa kalau ke stasiun harus pakai R6? Karena kita semua adalah marketer, pemasaran, pelayanan ada di kita semua. Jadi orang KAI itu lahir udah jadi pelayan. Saya aja udah jadi direksi, pelayan. Kadaop, pelayan. Siapa? Betul, Pak. Siapa yang jadi bos? Nggak ada. Orang KAI itu sejak masuk KAI semuanya pelayan. Nggak ada yang jadi bos. Benar nggak? Ngerasa? Benar, jangan betul-betul. Jangan. Pokoknya itu harus tertanam dari mulai kita masuk ke KAI. Bapak boleh nggak jadi bos? Hah? Rumah aja. Dia di rumah aja katanya. Di rumah aja jadi pelayan. Bahaya itu. Enggak, boleh kita jadi bos, pulang dari kerja, Bapak cari tempat makan sekali. Pesan nasi goreng. Misalnya. Tanpa bawang daun. Tiba-tiba pakai bawang daun. Komplain, boleh ya? Boleh, karena Bapak bos karena mau bayar kan? Bayar. Iya. Maka Yang boleh jadi bos penumpang. iya, berarti yang jadi bos itu penumpang, yang jadi pelayan kita kalau sehari-hari di tempat kerja gitu. Nah, maka Bu Vio tolong nanti ini Pak Sigit ya diinformasikan, disosialisasikan aturan-aturan tentang pelayanan. Bu Vio, di bordes itu nggak boleh ada penumpang. Itu bukan tempat untuk penumpang. Jadi Ibu bisa persilahkan masuk ke dalam. Memang aturannya masih memperlakukan 150% ya? Ya, Kalau itu. Oh, sekarang dikurangin. Ya, sekarang dikurangin. Dulu 150, sekarang 120%. Itu lebih bagus. 120%. Karena apa? Filosofinya harus tahu tuh. Kenapa bisa melebihi dari tempat duduk? Karena lokal itu jarak dekat. Dianggap urban, perkotaan. Kalau perkotaan itu di mana-mana, Ibu lihat, Bapak lihat, ke Jepang, kemana gitu. Sekali-kali ke Jepang ya Pak? Ini iya dong. Iya dong. Kemarin ada orang delapannya ke Jepang. Siapa ya? Ada. Siapa ya? Siapa? Itu di belakang tuh Pak. Nanti ditularkan ilmunya. Setelah itu lihat sendiri ke sana. Baik. Ya itu ya, jadi nggak boleh Bu dan Ibu bisa langsung mempersilahkan supaya masuk ke tempat penumpang dalam, ya. Atau minta tolong juga nanti ke konektor atau kemana supaya diatur gitu. Ya. Itu Terima kasih Pak Dilma, tepuk tangan buat Pak Vio. Iya. Ada lagi yang sisi kiri, nanti habis ini yang online dikasih kesempatan. Mana? Yang sisi kiri ada? Enggak ada? Oh Pak Sugeng dulu. Dan nanti dulu, dan udah kanan nanti miring-miring gini. Silakan. Ya. Lu sekarang. Oh belum berdiri tuh. Ada waktunya Pak. Silakan Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak D5, Pak Kadaop dan seluruh hadirin. Saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang pada intinya adalah keselamatan merupakan kebutuhan semua makhluk Allah. Ya. Saya sependapat itu. Dan bahkan Bapak pada waktu MSWT menyampaikan bahwa kehadiran kita di tengah umat ini itu karena Allah. Itu saya tertarik. Iya. Berarti saya ceramah tuh bukan hari ini aja kan? Iya, keren Pak, keren. Jadi saya tertarik dengan hal itu karena apa? Ya karena memang yang namanya keselamatan itu memang sesuatu hal yang teramat sangat penting hingga tidak bisa dinilai lagi Pak. Betul, saya sepakat itu. Nah, bahkan Bapak setiap kali membuka acara apapun itu berpesan tentang keselamatan. Semoga keselamatan, keberkahan dan kasih sayang Allah ada pada diri Anda. Yang di bahasa Arabkan katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Apa? Sabang Dor. nah, gini Pak, alhamdulillah
saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dengan kepeduliannya itu mengunjungi kami di Madura, Pak. Tentunya banyak pesan yang kami dapatkan dari Bapak. Saya mengucapkan terima kasih dan seluruh karyawan juga mengucapkan terima kasih atas hal itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, karena saya melihat karir Bapak pernah jadi Kadaop tadi yang disampaikan, terus UL dan lain-lain. Pernah kayaknya saya jadi petinggi kami D1 juga pernah. Nah, ini juga menjadi petinggi kami juga di D5. Nah, ini Pak, ini yang terpenting mungkin bisa menjadi pelajaran untuk sekalian umat di 28. Bapak saya nilai sebagai tidak hanya pimpinan, tapi pemimpin, Pak. Nah, ini Pak, yang terpenting ini. Nakone apa Kimon? Yang terpenting ini Pak. Menurut Bapak, pemimpin yang selamat di tengah keluarga, di tengah perusahaan, dan dimanapun itu menurut Bapak seperti apa Pak? Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Sugeng. Monggo Pak, langsung nih, habis ini ada satu lagi. Iya, selamat di keluarga, ya dunia akhirat lah Pak, gitu kan kemarin yang disampaikan Pak Kiai gitu kan. Iya, ya. Dunia akhirat. Monggo Pak. Ya. Silahkan Pak. Pak, ya tahu saya suka. Tahu Pak Sugeng. Ya Pak Sugeng, pemimpin yang selamat di dunia itu ya. Berarti kan seluruh kehidupan kita baik di keluarga, di perusahaan, ya harus menjadi pemimpin yang tahu menempatkan diri, tahu bagaimana memilih yang baik dan tidak baik. Sebetulnya kan itu hidup tuh. Ya kalau mau baik, artinya kita kerjakan yang baik-baik. Jangan melakukan tindakan yang tidak baik. Itu aja prinsipnya. Kalau tuh nanti misalnya kita udah bekerja baik, mengerjakan yang baik-baik, menurut pengetahuan kita, terus kemudian ada masalah, tidak selamat di dunia, misalnya ada masalah hukum atau apalah, macam-macam. Ya itu namanya musibah. Karena kita ada risiko setiap jabatan itu. Jadi orang tua, jadi bapak, jadi suami. Emang gak ada risiko? Bapak gak ada risiko gak? Ada risiko. Risiko ketahuan. Bukan. Bapak harus membiayain anak sekolah. Itu kan. Loh, iya. Di pemimpin keluarga pasti punya risiko. Supaya kita selamat menjadi pemimpin keluarga, ya kita harus menjadi contoh buat keluarga. Supaya anak kita, istri kita, keluarga kita selamat. Di kantor juga kita harus menjadi role model juga, tadi contoh. Supaya semuanya ikut selamat. Yang selamat kita sendirian mah gak enak. Bapak bayangin kalau bapak sendirian yang selamat terus anak buah gak selamat. Itu namanya bukan pemimpin. Gitu. Cari selamat sendiri. Padahal selamat ada nggak di mas ini? Iya, kadang jadi pemimpin kayak gitu Pak. Jangan Pak, jangan sekali-kali. Karena apa? Kalau anak buah, ya, anak buah sekali merasa ditindas, didolimi itu itu akan membuat feedbacknya ke kita. Pak banyak contoh pokoknya kalau kita niat baik, kerjanya baik, ngasih. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita jahat sama anak buah sama yang lain, baliknya ke kita kejahatan itu. Dan itu mah jaminan Pak. Apa yang kita tanam itulah yang kita akan tuai. Kalau kita jahat ya balikan pasti orang jahat ke kita. Itu aja sih Pak, pemimpin yang selamat itu. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Mas Sugeng Cahyadi. Ya, banyak hal ya tadi. Ini berikutnya saya kasih kesempatan untuk yang online. Tuh tadi tuh satu lagi. Zaidan. Nanti dulu Pak, Zaidan biarin dulu Pak. Yang online dulu Pak. Nah, online dulu. Online, silakan yang online. Ada yang mau tanya langsung open mic, silakan.
atau raise hand apa iki? Raise hand ini bahasa Indonesia angkat tangan lah. Wah, gaya. Iya. Saya di situ ada tulisan raise hand, Masa? Pak, gitu. Makanya saya Resen apa? gambarnya cuma tangan begini doang. Oh. Oh, ternyata angkat tangan. Ya. Angkat tangan, silahkan. Ada nggak nih yang online? Apa ditunjuk? Boleh ditunjuk. Tadi ada. Dari mana nih? Agus, Pak. Oh, Pak Agus, QC C Malang, Pak. Silakan Mas Agus. Oh. Malang. Siap, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Delima dan Pak Kadap, izin bertanya dan untuk sharing Bapak. Saat ini SMKP semua digiatkan gitu, dari semua ada free, dari internal kemudian eksternal juga ada audit. Ada beberapa kendala yang kami hadapi di lintas Bapak, terutama dalam hal pembiayaan. Karena selama ini SMKP ini kalau dilaksanakan dengan baik, ada sesuatu hal yang mungkin menjadi kendala itu di pembiayaan terkait besarnya atau tidak sedikitnya yang akan dikeluarkan dalam hal tersebut. Kemudian selama ini yang menjadi kendala adalah salah satunya kadang saling tunggu, mungkin saling lempar, kurang terjadwal dengan baik antara satu unit dengan unit yang lain, karena tidak ada yang menangani khusus dalam hal pembiayaan ini. Contoh apabila kami di unit operasi Pak di 5G, kalau untuk lingkungan dan keselamatan ini yang di sarana biasanya sudah ada khusus. Nah kami di stasiun biasanya ini belum ada Bapak. Jadi kadang kalau di stasiun itu ada kendala, tidak bisa meng-close ini karena tidak ada kegiatan khusus atau biaya khusus untuk terkait dengan lingkungan hidup. Jadi akhirnya kami biasanya nanti dengan unit yang terkait, bisa tidak ini diikutkan dengan depo, bisa tidak ini diikutkan dengan ini gitu Bapak. Mungkin seperti contoh, terima kasih Bapak membuat SK terbaru terkait dengan tim SC. Kemarin ada kebijakan sekretaris SC ada sekretaris khusus dari pelaksana. Mungkin ke depan kalau bisa terkait pembiayaan ini SMKP Bapak, siapa tahu ada tim khusus mungkin dari tim Bapak atau manapun, sehingga dalam pembiayaan ini jelas tidak saling tumpang tindih, tidak saling lempar, sehingga terencana dengan baik. Mungkin itu yang kami tanyakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih Pak Agus. Langsung aja saya jawab ya. Oh ya, boleh Pak. Oh. Saya Bapak boleh nih. Lah, Kalau saya masa di posisi. Oh. Silakan Pak Kadau dulu. Pak Kadau Ya. silakan. Ya, sebenarnya nggak penting deh Mas Agus, namanya juga kereta api kan, kereta api Daop 8 yang biaya pasti Daop 8 Surabaya. Kalau hal itu nggak ada tumpang tindih. Memang untuk izin lingkungan dan seterusnya memang ini belum ada bagian tersendiri lah untuk yang urusin. Dan saat ini kan memang yang ngelit itu adalah teman-teman dari sarana karena sudah duluan urus itu. Dan nanti berikutnya kita nanti dikolaborasikan dan biaya ya pasti Daop yang biayai. Sarana juga Daop memang sendiri kan. Ya, saya tambahin Pak Kadau ya. Siap. Pak Agus, nanti kalau uang Kadaop kurang, usulkan aja ke pusat. Nah, kebetulan kan nanti di 2025 itu ada RKP itu 2025, usulkan dari Daop ya, dari Kadaop usulkan untuk biaya-biaya izin perizinan itu. Nah, usulkan boleh ke D5 ke saya. Nanti dari D5 atau bisa merekomendasikan ke Pak D8 supaya itu kan ini kan namanya kajian risiko itu masuk ke saya. Semua usulan Daop itu masuk ke Direktorat 5 sekarang itu. Semua Daop, semua Dipre, semua unit direktorat itu masuk ke saya. Kalau itu masuk ke kajian risiko, nanti ada di Pak Agus juga di KR ya. Sama di saya di bagian keselamatan, itu dikaji secara risikonya apakah ini tinggi atau rendah. Nah itu dikasih nilai dan itu kalau saya approve, ya nanti keluar duitnya, dianggarkan gitu lah Pak Kadop. Nanti Pak Kadop kalau misalnya masih kurang, minta lagi. Oh, siap, terima kasih. Nah, tepuk tangan buat Pak Makasih ya Dilma. Pak Gus. Terima kasih Mas QC. Ada satu lagi untuk online, silahkan. Satu lagi. Pak Janus tadi ya? Monggo silahkan Pak Janus. Mapar Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Delima. Sebenarnya Pak Delima nggak cuma berkunjung ke Madura, tapi juga ke Makpar udah Pak. Makasih banyak Pak. Woi. Emang ini udah limanya tukang jalan-jalan. Iya. Baik Pak, izin bertanya Pak terkait tadi mengenai tingkat tingkat budaya keselamatan. Kita semua mendukung Pak dari proaktif menuju tangguh Pak ya. Cuma di sini kendalanya itu bukan kendala sih, tantangannya adalah kita nggak sendiri Pak di sini Pak di Makpar. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan operator prasarana maupun operator stasiun Pak, itu yang jadi tantangan kita untuk banyak koordinasi gitu Pak. Biar sama-sama paham dan sama-sama sevisi bahwa kita ingin meningkatkan dan menjaga keselamatan operasional kereta api. Demikian Pak Delima. Ya, Pak Janus itu udah darah daging kita tuh kalau kolaborasi itu. Kalau di Makassar kolaborasi apa? Bukan karobesi. Contoh apa Pak? Karobesi. Iya kan? Saya lupa tuh. Karobesi. Contoh Pak, contoh. Ya contoh. Ya, ini kolaborasi itu jadi darah daging kita karena kita udah jadi nilai-nilai utama PT Kereta Api itu yang keenam. Jadi akhlak itu memang itu kolaborasi. Di sisi keselamatan tidak bisa terjaga keselamatan tanpa kolaborasi. Sama, Pak KAI ya perlu kolaborasi sama seluruh stakeholders. Ya dari pusat itu bagaimana kita mengupayakan kerjasama yang baik dengan Kementerian Perhubungan, dengan BPH Migas, dengan DPR Komisi 6, Komisi 5, terus kemudian dengan BPKP, dengan Kementerian Keuangan, Menko Marimpes, Menko Perekonomian, semua itu memang harus berkolaborasi. Nah, disitulah kita proaktif, ya. Jangan nunggu kita diundang, baru ngebahas masalah. Tapi kita harus proaktif membuat IBPR tadi. Bapak catat tuh dalam IBPR, masalah-masalah apa nih? Oh Pak, ini sebetulnya nih kewenangannya ada di CRI gitu ya, misalnya kan itu CRI ya. Ini gimana caranya supaya antara kita dengan penyelenggara prasarana itu bisa terjalin komunikasi yang baik, ya, sehingga pelayanan kita lebih baik lagi. Nah itu kolaborasi itu penting Pak Janus. Saya apresiasi ya Bapak di sana sangat baik, dan informasi dari teman-teman kementerian juga baik Pak. Ya. Pak Janus sudah baik. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Delima, Pak Janus di Makassar. Terima kasih ya Pak Janus. Iya. Baik, mungkin satu lagi biar nggak penasaran, tadi Mas Jaidan Pak dari tadi kan Pak ya. Mas Jaidan mau nanya itu. Ya. Orang Palembang ditaruh di sini. Silakan Mas Jaidan, berdiri. Yuk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadaop, izin Pak Delima dan semuanya. Sebelumnya saya ada pantun sedikit Pak. Oke. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Tidak lupa naik Jayabaya. Cakep. Bapak Ibu dan semuanya, izinkan saya bertanya di waktunya bicara. Itu. Baik, Pak Kadaop, Pak Delima, Pak Dadan, nama kita sama. Semoga rezeki saya sama seperti Bapak nanti ya. Ada Dadannya ya, saya Jaidan, Bapak Dadan gitu. Maksa. Oh maksa. Amin. Baik, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini banyak sekali insight yang saya dapatkan dari Pak Delima selaku Direktur Keselamatan. Nah, berbicara mengenai keselamatan, banyak hal mulai dari briefing, mulai dari slogan, yel-yel, bahkan ada duta keselamatan, dan juga di Mars Kereta Api yang terbaru itu juga ada mengutamakan keselamatan. Dan saya melihat masih belum ada icon atau maskot dari keselamatan yang ada di PT Kereta Api.
usul, apakah ke depannya nanti ada rencana dari Bapak selaku Direktorat Keselamatan untuk membuat ikon ataupun maskot, mengingat maskot ini adalah salah satu ikon yang sangat penting sebagai citra perusahaan dan juga sebagai pesan ataupun juga sebagai identitas awareness perusahaan itu sendiri. Baik, demikian dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Zidan. Silakan Pak. Maskot. Makasih tuh masukannya ya, Jidan. Jadi memang saat ini belum ada sih maskotnya. Kalau logo keselamatan udah ada. Ya, logo keselamatan, dan sekarang coba lihat nanti ada agen-agen keselamatan pakai serif tuh. Betul. Kalau dulu ada ya, dulu ada Siloko Pak kalau dulu ya Pak. Nah ya Siloko itu ya buat itu kan, buat apa, pelayanan kan. Pelayanan, ya nanti ya itu masukan bagus, kita bikin deh maskotnya ya. Sebetulnya maskotnya keselamatan tuh ya bisa kamu jadi ada duta ya, duta keselamatan, ada maskot juga. Ya kita nanti kita coba bikin ya. Makasih Mas Jidan. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi ya, buat Pak Delima, buat teman-teman semua di Daob 8 Surabaya. Nah, kayaknya sudah tidak terasa ya, kita udah hampir 1,5 jam Pak kita berbincang di waktunya bicara. Ini saatnya kita minta, tadi banyak yang harus disampaikan, mungkin salah satu yang penting adalah kita bekerja itu harus tahu esensinya. Tadi sampaikan Pak Delima, esensi dan value di mana, dan arti penting keselamatan bagi kehidupan dalam pekerjaan kita. Dan kerjalah yang baik, pasti hasilnya juga baik, dibalas juga dengan kebaikan. Gitu Pak ya. Terima kasih sekali, tepuk tangan buat beliau. Dan terakhir kita minta closing statement mungkin dari Pak Delima untuk kami di Daob 8 Surabaya khususnya dan umumnya untuk teman-teman rekan-rekan di PT Kereta Api Indonesia, karena ini juga live di IG ya teman-teman ya. Silakan Pak. Ya, bisnis kereta api itu hanya dua, ya, kita keselamatan dan pelayanan. Ketika dua masalah ini keganggu, maka kereta api keganggu. Maka kita harus memastikan dua aspek ini harus betul-betul bisa berjalan dengan baik dan bisa melebihi dari apa yang menjadi harapan para pelanggan. Pelanggan minta 10, kita kasih 100. Jadi itulah yang diharapkan oleh pelanggan. Dan ingat bahwa pelayanan itu tidak ada batasnya. Salah satunya adalah keselamatan, itu yang paling penting. Kemudian satu lagi bahwa keselamatan itu tadi tidak ada ujungnya. Maka kita tidak boleh berpuas diri. Karena puas diri cepat puas artinya kita cepat lemes. Jadi cepat puas itu berarti cepat lemas. Maka kita jangan berpuas diri, karena kalau kita puas maka sering lengah. Ya. Kita lakukan pekerjaan ini dengan ikhlas supaya nanti dibalas oleh Yang Maha Kuasa itu dengan sesuatu hal yang baik. Amin. Dan keselamatan itu insya Allah akan kita terjaga ya. Satu dari sisi ikhtiar, kedua ikhtiar itu juga harus didukung oleh spiritual kita yang Maha Kuasa. Kalau kecelakaan itu kan sering kita sebut musibah gitu ya Pak. Musibah itu nggak ada yang bisa ngalangin, nggak ada. Kita mau ngomong safety-nya luar biasa. Jepang itu adalah yang paling kuat keselamatannya. Itu nomor 1 sedunia di perkeretapian. Tapi dia juga tetap ada satu faktor. Faktor yang di luar kekuasaan manusia. Dia percaya itu. Maka kita, apalagi kita yang beragama Muslim dan beragama yang lain juga ya. Yang beragama di Indonesia ini kan percayalah. Timur, orang Timur juga. Saya rasa itu ya Pak Kadaop. Dan satu lagi di masa musim sekarang kemarau, terus kemudian menuju ke masa hujan, kita hati-hati di Daop karena Daop ini tulang punggungnya bisnis kereta api itu udah di Daop. Kalau kantor pusat itu sebetulnya hanya bagian merencanakan, membuat strategi,
gitu ya. Terus kemudian kontrol, evaluasi dan lain. Tapi Daop lah yang bergerak sebetulnya. Maka tanggung jawab ini diembanlah dengan baik, dengan benar di bawah pimpinan Kadaop dan Deputi. Kemudian sekali lagi sebentar lagi mau Nataru. Jadi pastikan perjalanan kereta api itu aman dan selamat. Gitu. Dan tentunya kita harus coba membalikan, bukan berarti kita mau sombong. Membalikan atau anomalikan data yang ada. Kecelakaan sering terjadi pada akhir tahun dan awal tahun. Kita akan berupaya ya dengan niat kita itu untuk menjaga keselamatan kita. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Amin. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Delima. Terima kasih Pak Delima atas kesempatan kesempatan untuk bisa mewawancari Bapak dan hadir di 25. Saya minta untuk yang teman-teman tadi yang memberikan pertanyaan, silakan maju ke depan dapat bingkisan. Nah, nanti akan diserahin oleh Pak Delima. Izin Pak. Dan nanti yang online bisa hubungi Pak Humas ya. Ya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yuk. Wong telu tok. Ya wis gak apa-apa. Ya, Pak silakan Pak. Sini. Sini. Ya. Agak sini Pak. Oh, iya. Baik, sekali lagi terima kasih, tepuk tangan buat ya rekan-rekan semuanya sambil difoto. Monggo Pak geser gini Pak. Agak ke sini boleh merapat. Nah, diambil fotonya sebentar. Dan iya. Oke, silakan diambil fotonya kamera. Iya. Terima kasih Pak Delima. Naik sampan dengan kekasih. Pak Dadan, terima kasih. Ya. Baik teman-teman semuanya, saya Wisnu Pramudyo, Kepala Daerah Operasi 8 Surabaya, mengakhiri acara Waktunya Bicara. Bincang-bincang Daop 8 Surabaya. Sampai ketemu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Ini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat.